Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Saya Mukharrar Budori Ahmad, pengasuh Pondok Pesantren Al Mubarak Al Arba'in. Alhamdulillah saat ini kami ketemuan Ketua MWC NU di Kabupaten Kecamatan Wonosalam di Kabupaten Demak. Beliau Ketua MWC bersama dengan Rois Suriah MWC NU Kecamatan Wonosalam. Beliau silaturahim ke sini menyampaikan beliau utusan dari PCNU ya. Ya silakan dari Bapak Yai untuk menyampaikan hajat silaturahim ke tempat saya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Yang pertama kami silaturahim kepada Mukharrar. Yang kedua untuk meminta solusi dikarenakan adanya pelantikan besok pagi itu ternyata ada beberapa prasyarat yang harus terpenuhi. Di antaranya tidak boleh merangkap jabatan. Yang termuat di situ adalah PBI dan MWC NU Kecamatan Wonosalam. Ya, maka dari itu kami dari kepengurusan MWC Kecamatan Wonosalam memohon kepada Bapak Yai Mukharrar untuk memberi solusi baiknya seperti apa. Kalau Yai Mukharrar itu memang tidak ada terikat sama sekali dengan PBI, beliau mohon sudilah kiranya untuk memberi penjelasan kepada PBI Kabupaten Demak selaku yang memangku keorganisasian di dalam PBI, supaya nanti dari PC Kabupaten Demak, PCNU Kecamatan Demak bisa menerima dan Bowo akhirnya memberi rekomendasi untuk pelantikan besok pagi. Terima kasih ya. Alhamdulillah. Ini dari Ketua PCN, Ketua MWC dan juga Rois Suriah menginginkan apa itu dari keputusan PBNU bahwa kepengurusan NU tidak boleh merangkap. Selama ini saya kan yang terkenal kan merangkap di PBI. Sementara saya sendiri juga Ketua NU Ranting Telogorjo dan juga merangkap sebagai Suriah Badan Rois Suriah, wakil Rois Suriah di MWC NU. Jadi beliau datang ke sini untuk memberikan tanggapan dari saya bahwa kepengurusan di MWC NU tidak boleh merangkap. Jadi tidak boleh menjadi pengurus di MWC NU sekaligus menjadi pengurus PBI LS. Sementara saya ini termasuk kesepuan PBI LS Kabupaten Demak. Jadi kalau mengekor, ini tidak dari pandangan tapi mengekor dari keputusan di PBNU itu harus melepas salah satu. Jadi kalau ikut PBILS ya ikut PBI saja. Tapi kalau ikut MWCNU ya MWCNU saja. Jadi begini Pak Yai, terus terang kami ini kan memang mengikuti langkah-langkah ayah, kakek, kami yang semuanya adalah orang Nahdlatul Ulama. Semua adalah berkhidmah ke Nahdlatul Ulama. Sebagaimana panjenengan juga berkhidmah. Kan tidak gaji, tidak berkhidmah semua. Jadi saya sendiri yang notabene dari kecil juga termasuk orang Nahdlatul Ulama, dan kami sudah bertahun-tahun juga menjadi ketua ranting NU. Dan juga kami kebetulan saat ini ditunjuk sebagai wakil Suriah NU. Pengen saya berkhidmat totalitas. Jadi berkhidmat saya tidak cuma khidmat saja, tapi juga membantu. Bahkan kami juga ada mobil yang kita bantukan di Ansor gitu. Dan juga kami juga bantukan mobil di PBI dan juga ke organisasi yang lain. Dari yang asli hati nurani kami akan berkhidmat ke NU selamanya.
Jadi apa itu dari kecil nyampe sekarang, bahkan kalau bisa sih nyampe wafat akan berkhidmah ke NU. Sehingga ke-NU-an kami ini benar-benar dohir batin. Amin, amin. Tidak cuman batinnya saja, apa dohirnya saja, tapi dohir batin gitu. Tapi kalau apa itu ada instruksi ya dari PBNU yang telah dilayangkan juga ke PCNU juga panjenengan dapat apa itu ya dapat surat dapat mandat ya, dari PCNU yang dipimpin oleh Romo Kiai Haji Aminuddin yang untuk apa itu memilih berkhidmah di apa itu di NU saja, berarti jangan di PBI atau keduanya. Ini tadi Pak Yai coba kami ini kan baru Pak Rois. Seumpamanya Pak Yai, seumpamanya saya putuskan saya di PBI itu kan apa itu juga hanya sekedar kasepuan. Katanya kan nama saya tercatat sebagai kesepuan gitu ya. Tapi itu kan apa itu tidak seperti organisasi NU yang apa itu terstruktur dan sebagainya yang Masya Allah kan. Seumpamanya Pak Yai, seumpamanya saya juga khidmah di PBI LS dan juga khidmah di NU. Sebabnya yang di PBI LS itu kan juga orang NU semua, bukan mereka itu orang Wahabi atau orang Muhammadiyah atau orang luar kan enggak. Semuanya orang apa itu orang NU semua. Seumpamanya Pak Yai ini saya minta penanggapan dari panjenengan yang panjenengan sebagai ketua MBCNU. Saya juga khidmah ke PBI dan juga khidmah ke NU. Kira-kira bagaimana? Monggo. Ya, terima kasih. Jadi kami juga memahami bahwa PBI, orang-orang PBI juga orang-orang NU. NU itu ada di mana-mana. Oleh karena dari terkait dengan pelantikan besok itu sebetulnya belum mendapat rekom dari pengurus wilayah karena rangkap jabatan. Rangkap jabatan di PBI dan pengurus MBC. Oleh karena tanggapan saya boleh monggo Yai, sebenarnya tidak pengurus. Sebenarnya tidak jadi ikut PBI boleh ya, pengurus lah. Yang penting tidak pengurus di PBI. Jadi intinya kan udah jelas kan, ikut PBI nggak apa-apa, ya kan? Tapi jangan ikut jadi pengurus, ya. Maka jadinya apa itu kami juga apa itu pengennya saya berkhidmah di apa itu berkhidmah di PBI LS dan juga berkhidmah di MBCNU. Lagi pula kan dari apa itu dari PBI kan juga tidak ada surat resmi saya ini diangkat menjadi ketua bapak tidak ada SK. Jadi kalau mendengar Dewi Romo Yai tadi kalau khidmah di dua nggak masalah. Maka dari itu kami putuskan kami akan khidmah ke NU secara totalitas. Apalagi ini Pak, alhamdulillah perkembangan pondok juga semakin bagus. Nanti kami juga rencana kami kan tahun 2026 saya kan pengen apa itu menghadiahkan menitipkan mobil untuk NBC seperti yang saya sampaikan kemarin itu kan juga saya rencanakan. Yaitu kalau saya juga ikut apa itu ikut kepengurusan kan bisa berkhidmah juga kontribusinya. Jadi inti kata Kiai seperti yang panjenengan sebutkan, berarti Romo Yai kan membolehkan lah khidmah di mana saja. Cuma panjenengan menyarankan jangan ikut kepengurusan. Terus kami apa itu juga akan berkhidmah ke MBC. Sebabnya itu surat resmi dari apa kamu itu nggak ada. Memotong sedikit penjelasan dengan kami berdua ini supaya ada hasilnya. Andai kan dituangkan di hitam di atas putih kados umpamanya saya akan apa itu hitam di atas putih ya seperti Dewi Romo Yai tadi. Jadi kami akan berkhidmah ke organisasi apapun. Yang penting masih naungan Islam. Lebih-lebih di NU.
Jadi bukannya saya lepas dari NU kemudian saya keluar dari NU, enggak. Iya. Jadi saya juga negeri NU. Kalau NU kan jelas ya, ada anu resmi kan, ada pelantikan resmi juga kan. Sebenarnya diminta dari PBI itu kan ada surat pernyataan mundur dari pengurus PBI. Nanti nak kerso, nanti kami buatkan, nanti terus harus menyatakan tanda tangan untuk mundur dari pengurus PBI. Kalau masalah saya itu mundur atau tidak, saya sendiri kan belum tahu kira-kira saya ini di sana itu pengurusan apa tidak, kan nggak tahu. Tapi selama ini saya yang penting khidmat ke PBI. Jadi pendanaan PBI. Tapi kerso kan persyaratannya kan itu dari pengurus wilayah. Kalau ada surat pernyataan resmi. Kalau masalah itu Kiai, monggo kebijakan panjenengan. Yang pasti kami masih tetap khidmat ke NU atau ke PBI. Adapun seumpamanya apa itu saya dipecat semisal, gara-gara saya masih tetap khidmat, enggak apa-apa, kan hanya dipecat kepengurusan saja. Orangnya masih NU dan masih khidmat ke NU. Paham Pak Yai? Ya, apa itu teman-teman semuanya, wabil khusus untuk teman-teman rekan-rekan di PBI, beliau ini tidak dari hati nurani, tapi memang dari utusan, dari urusan apa itu dari atasan, yang apabila ada teman-teman PBI yang masih apa itu ikut nimbrung kepengurusan apa itu PBI, ikut nimbrung kepengurusan PBI, itu tidak bisa ikut merangkap menjadi kepengurusan MBC atau NU lah, intinya seperti itu. Ya dari kami pribadi masih apa itu masih khidmat PBI dan juga masih khidmat di NU. Jadi kita untuk melepas NU ya nggak bisa, karena memang ayah kakek kami orang NU semua, dan kebetulan saya ini juga NU, lambang NU terpapang besar dari semua santri, mayoritas semuanya Nahdlatul Ulama semua. Ya gitu semuanya, semoga menjadi maklum untuk kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Rahwali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa dan raga. Bila nanti tertulis jihad pilihan kami, sahid bela agama dan negara. Kami terlahir di bumi pertiwi, terpatri suci sejarah negeri, korbankan darah nyawa leluhur kami. Jangan kau coba rubah dan kau pecundangi. Wali Songo adalah durian Nabi, santun berakhlak berbudi pekerti, wariskan agama dan budaya Islami. Jangan coba nodai kami, bela sampai mati. Kami adalah laskar sabilillah, tak akan gentar meskipun berkalang tanah, demi bela agama juga bela negara. Ikhlas jihad dan sahid bersama ulama, relakan kami pergi dan berjuang, jadi perisai Rahwali dan kebenaran. Meski harus berkorban nyawa satu
bertandingi. Jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima. Siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah